9. Pemeriksaan. Selama ini, Sarah hampir tidak memperhatikan dirinya hingga melupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya. Wanita itu tidak menyadari kalau dia terlambat datang bulan beberapa kali. Dia terlalu fokus dengan tugasnya sebagai istri dan menantu di rumah Wisnu. Sarah bahkan tidak memedulikan penampilannya. Dia masih polos seperti saat masih belum menikah. Namun, dia tetap terlihat menawan walaupun tanpa riasan yang berlebihan, sebab kecantikan telah melekat pada dirinya sejak dulu. Enak ya jadi kamu, Rah. Selalu jadi bahan perhatian. Kalimat itu sering terlontar dari mulut teman-temannya saat masih sekolah. Akan tetapi, Wisnu seolah-olah tidak pernah menyadari kecantikan yang dimiliki sang istri. Dia tetap saja masih sanggup berbuat kasar. Wisnu tidak bersyukur memiliki Sarah yang tidak dendam atas apa yang dilakukan laki-laki itu selama ini. Sarah selalu mengingat didikan dan nasihat orang tua yang sejak dulu telah tertanam di hatinya. Membalas kejahatan atau kekasaran seseorang harus dengan kelembutan. Ibarat batu yang terus-menerus terkena tetesan air, sekeras apapun batu itu, tetesan air akan melunakkannya. Pun demikian yang ingin Sarah buktikan. Dia yakin dan percaya bahwa kekasaran sang suami suatu saat nanti akan berubah menjadi kelembutan. Sarah akui bahwa saat ini hati Wisnu belum mampu dilunakkan. Terbukti bahwa laki-laki itu tetap dengan niatnya agar sang istri keluar dari rumahnya. Semua itu tidak dapat terelakkan karena bagi Sarah, menuruti kemauan Wisnu merupakan kewajiban sebagai seorang istri. Tidak terasa, setelah Sarah menempuh 15 menit perjalanan, akhirnya dia tiba di rumah orang tuanya. Wanita itu disambut baik oleh sang ibu, sedangkan sang ayah merasa heran melihat Sarah tanpa suami di sisinya. "Mana suamimu?" tanya Pak Dimas kepada putrinya. "Mas Wisnu lagi sibuk ya," Sarah memberikan alasan. "Tapi hubungan kalian baik-baik saja kan?" Sang ayah merasakan sesuatu yang aneh dengan kedatangan Sarah tanpa Wisnu. Setelah Wisnu dan Sarah menikah, kedua insan itu belum pernah sekalipun mengunjungi rumah Pak Dimas dan Bu Ratna. Sarah tidak berani mengajak sang suami berkunjung ke rumah orang tuanya. "Iya ayah tenang aja, Sarah dan Mas Wisnu baik-baik aja." Sarah berusaha meyakinkan Pak Dimas. "Syukurlah kalau kalian baik-baik saja. Ya sudah, ayah berangkat kerja dulu." Sarah dan ibunya pun mencium punggung tangan Pak Dimas. Laki-laki parubaya itu segera menyalakan mesin motornya lalu meluncur. Sarah tidak kuasa menahan kesedihannya di depan Bu Ratna. Dia langsung menumpahkan bening kristal dari pelupuk matanya lalu memeluk wanita itu. Sarah pun menceritakan apa yang terjadi sebenarnya hingga dia berada di rumah orang tuanya saat ini. "Apa reaksi mertuamu sayang?" tanya Bu Ratna. Dia berusaha menenangkan putrinya. Mereka pun memilih duduk di ruang TV. "Papi dan Mami tampak sedih, Bu, tapi mereka sepertinya tidak mampu menolak keinginan Mas Wisnu." Sarah akhirnya mulai menenangkan dirinya. "Kasihan sekali anak ibu. Sabar ya sayang. Semoga pintu hati suamimu terbuka agar segera datang menjemputmu." Bu Ratna mencium dahi putrinya. "Sarah akan tetap bersabar menunggu Mas Wisnu, Bu. Sarah tetap ingin menjadi istri yang setia terhadap suami seperti nasihat ibu." "Iya sayang, ibu bangga sama kamu. Sini peluk lagi." Bu Ratna kembali berpelukan dengan anaknya. Sarah tidak tahu seperti apa perasaan ibunya sekarang. Bu Ratna berusaha tegar di depan anaknya agar tidak menimbulkan kesedihan yang mendalam. Sebenarnya dia tidak terima dengan perlakuan Wisnu terhadap Sarah. Akan tetapi Bu Ratna merasakan sesuatu yang berbeda dari Sarah saat ini. Sang putri tidak menunjukkan kebencian sedikit pun ketika bercerita tentang Wisnu. Dia dapat menebak kalau Sarah kini telah mencintai Wisnu. Bu Ratna hanya bisa berharap agar pintu hati Wisnu segera terbuka dan dapat menerima Sarah sebagai pendamping hidupnya. Bu Ratna sangat bangga terhadap anak sulungnya yang tidak pernah menaruh dendam kepada orang yang telah menyakiti dirinya. Sarah selalu mengingat nasihat orang tuanya. Pernikahan dini yang Sarah jalani telah membuat hati Bu Ratna sakit.
Apalagi hubungan yang terjalin tersebut berawal dari sebuah janji. Bu Ratna tidak mampu berbuat apa-apa saat itu. Keterbatasan ekonomi keluarganya telah membuat Sarah terluka. Akan tetapi, sekarang Bu Ratna tidak mendengar adanya keburukan Wisnu dari bibir Sarah. Sang putri justru menunjukkan bahwa dirinya tidak pernah menyesal menjadi istri laki-laki itu. Bu Ratna sangat bersyukur memiliki anak seperti Sarah. "Kaos kaki saya mana, Sarah?" Wisnu berteriak di kamarnya pagi ini. Laki-laki itu tidak menyadari kalau wanita yang dia panggil saat ini telah pergi meninggalkan rumahnya. "Sarah!" Wisnu masih tetap memanggil sang istri hingga suaranya terdengar ibunya yang sedang lewat di depan kamarnya. Sang ibu akhirnya memasuki kamar anaknya itu. "Ada apa, Nak? Masih pagi udah teriak-teriak." Dia melihat wajah Wisnu yang tampak kesal. "Sarah nggak siapin kaos kaki saya, Mi. Padahal biasanya dia nggak pernah lupa." "Sarah?" Bu Siska heran melihat putranya. "Iya, Mi. Kamu lupa kalau Sarah udah pergi dari rumah ini? Ada apa denganmu, Nak?" Bu Siska mengingatkan tentang keberadaan Sarah. "Saya benci harus mengingat kebiasaan wanita itu." Wisnu merasa malu karena ternyata dirinya masih mengingat kebiasaan Sarah. "Kalau memang butuh, kenapa harus dilepas?" Bu Siska mengembangkan senyuman kepada Wisnu, lalu beranjak dari kamar tersebut. Wisnu merasa heran karena dirinya belum menyadari keberadaan Sarah yang tidak tinggal lagi di rumahnya. Padahal saat ini ada Sandra yang telah menantikan kehadirannya. Dia dan sang pujaan hati telah berjanji akan sarapan bersama hari ini. Wisnu segera membuka laci lemari dan menemukan kaos kaki yang dia butuhkan. Namun ada hal yang membuatnya heran. Setiap kaos kaki terdapat tempelan kertas bertuliskan nama-nama hari. Ternyata Sarah telah menyiapkan semuanya sebelum dia meninggalkan rumah Wisnu. "Kenapa kamu melakukan ini, Sarah? Saya tidak ingin mengingatmu." Begitu batin Wisnu. Sementara itu di tempat lain, Sarah kembali merasakan mual. Namun sekarang rasa itu membuatnya bingung. Wanita itu tidak mengerti kenapa dirinya tidak mampu mencium aroma masakan ibunya dari kamar mandi yang berada di sekitar dapur. "Kamu kenapa, sayang?" Bu Ratna mengetuk pintu kamar mandi. "Sarah mual, Bu. Sarah nggak sanggup mencium aroma masakan ibu." Sarah memberikan jawaban dari kamar mandi. "Ada apa denganmu, sayang? Cepetan mandinya, ibu khawatir sama kamu." Sarah pun segera bergegas membersihkan tubuhnya, kemudian mengenakan pakaian lalu keluar dari kamar mandi. Wanita itu tampak pucat sekarang. Sarah mengaku lemas setelah berhasil mengeluarkan apa yang dimakan tadi malam, karena pagi ini dirinya belum sarapan. Setelah Pak Dimas berangkat kerja, Bu Ratna pun mengajak Sarah memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Dia sangat yakin kalau saat ini Sarah sedang berbadan dua setelah mendengar penjelasan wanita cantik itu tadi sebelum mereka keluar dari kamar. "Kapan terakhir kamu datang bulan?" tanya Bu Ratna tadi kepada Sarah. "Sarah ingat hampir 3 bulan gak haid, Bu." Sarah memberikan jawaban. "Apa? Jadi kamu gak cerita ke Wisnu?" Sang ibu sangat terkejut. Sarah juga gak ingat, Bu. Baru ingat saat di taksi mau ke sini. Hal seperti ini harus diketahui suamimu. "Iya, Bu, maafin Sarah." Bu Ratna sangat percaya kalau Sarah sedang mengandung benih Wisnu. Namun wanita itu juga ingin memastikannya dengan mengajak Sarah ke rumah sakit. Bu Ratna berharap semoga apa yang Sarah alami saat ini menjadi petunjuk untuk anaknya tersebut agar kembali bersatu dengan Wisnu. Saat menuju rumah sakit, Sarah tidak sengaja melihat Wisnu dan wanita pujaannya sedang menyeberang jalan sambil bergandengan tangan. Sarah berusaha mengalihkan pandangan ibunya agar tidak melihat sang suami. Wanita pemilik senyum indah itu kembali bersedih. Dia merasa kalau Wisnu benar-benar tidak mengingat dirinya. Sarah membayangkan betapa bahagianya berada di posisi Sandra, dicintai laki-laki seperti Wisnu. Akan tetapi, apa yang Sarah harapkan sangat berbeda dengan kenyataan. Terbukti saat ini bukan dirinya yang berada di samping Wisnu, tetapi wanita lain. Dia justru hidup berjauhan dengan sang suami. "Kita udah sampai, sayang. Kita turun yuk." Sarah terkejut mendengar suara ibunya. Kedua wanita itu akhirnya turun dari angkutan umum yang membawa mereka ke rumah sakit.
Mereka pun memasuki tempat itu lalu bertanya kepada perawat. Tidak menunggu lama, Sarah segera diperiksa dokter. Bu Ratna menjelaskan apa yang terjadi terhadap anaknya, mulai dari mual hingga muntah yang Sarah rasakan. Bu Ratna juga tidak lupa menyampaikan kalau putrinya telah terlambat datang bulan. Setelah pemeriksaan selesai, dokter tersebut meminta Bu Ratna menunggu beberapa saat untuk mengetahui hasilnya. Bu Ratna tidak menyadari kesedihan yang terpancar di wajah Sarah karena tadi melihat Wisnu bersama wanita lain. Saat ini dia masih saja mengingat kejadian itu. Ini hasilnya, Bu. Dokter tersebut memberikan amplop putih kepada Bu Ratna. Bu Ratna dan sang anak akhirnya keluar dari ruangan dokter yang telah memeriksa Sarah. Mereka segera mengurus administrasi lalu beranjak meninggalkan rumah sakit tersebut menggunakan angkutan umum seperti tadi. Apakah Sarah positif hamil?